Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari penyanyi senior tanah air Pasha Ungu, komentari penampilan Farel Prayoga di Istana Negara. Penampilan Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur, di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2022 lalu memang mampu menyedot perhatian masyarakat. Kala itu Farel menyanyikan tembang Jawa yang berjudul Ojo Dibandingke di hadapan Presiden Jokowi dan para tamu undangan yang menghadiri upacara pengibaran bendera dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dengan suara merdunya itu, Farel seolah mampu menyihir para penonton untuk ikut bergoyang. Bahkan Presiden Jokowi dan sang istri pun tak segan untuk ikut berjoget. Sayangnya, kemeriahan penampilan Farel Prayoga itu justru mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Salah satunya yakni dari Pasha Ungu, musisi sekaligus mantan wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah. Ia menyayangkan penampilan Farel Prayoga yang masih anak-anak, tapi malah membawakan lagu bertema patah hati. Padahal di masa lalu anak-anak selalu memiliki ruang sendiri. Pasha juga mengutip pendapat pemerhatiana Kak Seto tentang fenomena anak-anak seperti Farel Prayoga yang menyanyikan lagu orang dewasa. Vokalis band Ungu ini juga mengaku setuju dengan pendapat Kak Seto. Lebih lanjut, Pasha mengungkapkan bahwa bukannya tak boleh anak-anak seperti Farel menyanyikan lagu patah hati, namun akan lebih baik jika yang dinyanyikan adalah lagu anak. Namun rupanya netizen justru tak menanggapi ucapan Pasha ini dengan baik. Kebanyakan malah menyinggung putra Pasha yang masih remaja, yakni Kesha Alvaro. Pasalnya, Kesha sendiri juga bermain di sinetron romansa anak remaja hits yang tayang di salah satu stasiun televisi yang berjudul Dari Jendela SMP. Berikut wawancara dengan Pasha Ungu. Yang pertama saya apresiasi karena hari ini hadir sosok penyanyi cilik ya dengan kemampuan talenta suara yang luar biasa dan berkesempatan bernyanyi di Istana Negara di hadapan Pak Presiden. Tentunya ini satu lompatan yang luar biasa, tidak semua punya kesempatan untuk bernyanyi di hadapan Bapak Presiden. Maka kemudian kita berharap generasi-generasi seperti Farel akan mewarnai industri musik Indonesia ke depan. Tapi kemarin sempat komen juga ya Bang mengenai dia menyanyikan lagu dewasa. Iya, gitu. saya ditanya bagaimana menurut AA penyanyi cilik yang lebih cenderung bernyanyi tentang lagu-lagu dewasa yang temanya patah hati dan lain sebagainya. Ya, saya katakan berkesenian itu kan sebenarnya bebas-bebas saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Mau orang dewasa nyanyi lagu anak-anak, anak-anak nyanyi lagu dewasa nggak ada masalah. Nah, yang saya tekankan kemarin itu adalah persoalan bahwa produser musik hari ini, khususnya produser musik yang berkecimpung di musik anak-anak, itu harus memperhatikan bahwa anak-anak seperti Farel yang punya talenta tarik suara yang begitu luar biasa harus dibuatin lagunya, gitu lah, harus dibuatin lagunya, dijalankan industrinya, gitu, dijalankan sistemnya agar supaya hari ini anak-anak Indonesia punya idola baru, punya inspirasi, punya inspirator yang baru, ya kan? Hari ini kan anak Indonesia tidak punya idola, tidak punya kita sebut contoh gitu loh. Siapa nih, gue pengen kayak siapa? Zaman dulu kan 20-25 tahun yang lalu ada Emilian, ada Joshua, ada siapa segala macam itu kan, anak-anak pada saat itu. Nah hari ini kan tidak ada. Nah tentu anak-anak Indonesia rindu dan juga penting bagi kita untuk memperhatikan hal-hal bagaimana anak-anak bermain di areanya dia. Gitu. Dewasa juga bermain di areanya dia, gitu. Sehingga saya kira terus buat Farel, anaknya Farel, ya teruskan gali terus kemampuan bakat ini agar supaya banyak lagi Farel-Farel
ke depan yang lahir yang memberikan inspirasi bagi anak-anak Indonesia. Tapi abang disayangkan ya kemarin tampilannya pakai baju orang dewasa. Tapi kan yang nonton 99% orang dewasa juga. Aja nggak masalah, makanya saya bilang nggak ada masalah. Mau Farel nyanyi lagu anak-anak, mau nyanyi dewasa itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, kan seni itu bebas. Saya katakan seni itu bebas. Gitu. Cuman itu tadi saya bilang bahwa ini harus ada kepekaan dari produser musik anak-anak agar supaya talenta-talenta seperti Farel ini juga dikembangkan. Gitu loh, dikembangkan, dibantu agar supaya Farel ini bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak cilik Indonesia gitu. Sebagai musisi ada niatan untuk pengen menciptakan lagu. Bisa saja, semua pencipta lagu pasti bisa membuatnya lagu anak-anak. Cuma kan tidak bisa kita sendiri. Kan dari hulu ke hilir harus keterkaitan gitu loh. Ya kalau cuma bikin lagunya toh nanti siapa yang promoin? Siapa nanti yang ngurusin turnya, siapa yang ngurusin panggungnya dan lain sebagainya, itu penting. Nah kalau produser musik dia kan sudah enak tuh, secara legal legalitasnya ada, dia mengeluarkan karya, ya kan, dan seterusnya. Nah ini penting. Tapi anyway, selamat buat Farel. Sedikit lagi ya mengenai sama-sama Sulawesi nih, ini kan bagaimana melihat kasusnya Sambo yang terus bergulir panas nih Ya kita doakan semua berjalan baik, cepat selesai. Melihatnya bagaimana melihat kasus ini? Wah nggak berani komen. Kita berdoa mudah-mudahan apapun persoalan-persoalan yang sudah dihadapi bangsa ini, termasuk anak-anak bangsa ini cepat selesai, supaya energi kita tidak terkuras habis di persoalan-persoalan seperti ini. Bismillah. Dikit lagi ya. Yuk. Lanjut makanya nanya. Sebagai pemerhati musik seberapa? Ya, Sebagai pemerhati musik seberapa krisisnya ya untuk lagu anak-anak sendiri? Berapa krisisnya? Hari ini apa ya? Kita defisit idola cilik saya kira. Hampir tidak ada penyanyi anak-anak hari ini yang menyamai generasi sebelumnya gitu kan. Dulu kan kita bermacam-macam gitu. Penyanyi anak-anak yang lahir setiap hari lahir gitu, di industri. Nah pasca itu kan nggak ada lagi, saya kira gitu hari ini. Makanya penting sekali untuk kita semua bertanggung jawab untuk bagaimana kemudian penyanyi anak-anak, penyanyi cilik ini juga bisa dikembangkan di tanah air kita seperti dulu, seperti pada masanya. Dan saya yakin lah pasti ada pasarnya. Artinya kalau kita bicara dampak capitalnya pasti ada. Gitu. Ada saran dan masukan? Saran dan masukan. Ya ayo dong, para pencipta lagu anak-anak, produser musik anak-anak, yuk bergerak kita bantu teman-teman seperti anak-anak kita seperti Farel dan Farel yang lain yang juga butuh ruang untuk berekspresi, butuh ruang untuk berkarya, untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya. Oke ya. Aku mau foto sama Pasar. Farel. Oh iya Farel. Yang pertama Natasha Wilona, Verrell Bramasta siap menikah. Aktor sekaligus YouTuber Verrell Bramasta mengakui bahwa kini dirinya sedang dekat dengan seseorang wanita. Dirinya bahkan mengakui bahwa sudah merasa cocok dengan sosok yang sedang dekat dengan dirinya saat ini. Sudah menginjak usia 25 tahun, Verrell mengatakan bahwa dirinya dan sosok yang sedang dekat dengannya ingin menjalin hubungan yang serius. Bahkan Verrell mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki hubungan yang serius dan memang untuk menikah. Sudah dipikirkan untuk segera menikah, Verrell mengaku bahwa dirinya sudah melupakan mantan kekasihnya dan siap membuka lembaran baru. Berikut wawancara dengan Verrell Bramasta. Jadi insya Allah nanti hari Sabtu minggu ini aku bakal ada syukuran, bakal ada open house dan mau ngundang semua teman media main-main dan juga 3 bulan lagi Rumah yang Disentuh bakalan jadi. Akhirnya itu adalah suatu hal yang memang rezeki yang kamu kebetulan dengan sendiri yang kamu. Ya alhamdulillah, maksudnya nggak nyangka itu kan adalah rumah pertama aku ya yang aku beli di umur 18 tahun dan ada rezeki lagi akhirnya aku renovasi, aku bikin bagus gitu. Jadi ya setelah penantian lama akhirnya minggu ini bisa open house dan bisa ngadain syukuran. Oh mantap banget sih. Aman ya? Kelihatan ganteng ya.
Waduh. Cica. Boleh nanti ya. Tapi ini adalah memang support orang tua juga nggak sih? Sebegitu kamu bisa bukan akhirnya kamu kan dibangun kan? Ya pastilah, itu nggak lepas dari doa dan dukungan dari mama papa juga. Oke, Feral. Udah lama dibikin prosesnya, ada nggak sih kayak cerita-cerita di balik proses itu? Iyalah, jadi rumah itu sangat-sangat berkesan buat aku karena itu adalah pencapaian pertama aku pada saat aku umur 18 tahun, dan pada saat itu tuh bukan waktu yang mudah ya, karena ketika aku umur 17 kan ya mungkin teman-teman udah tahu papa mama bisa gitu pas aku kelas 3 SMA, dan pada saat itu aku nggak punya tempat tinggal sama papa gitu. Jadi waktu itu papa mulai lagi dari nol, dan kebetulan aku sama adik kan ikut papa. Jadi kita waktu itu sempat keliling, kita nggak punya tempat tinggal, dan waktu itu salah satu doa dan cita-cita papa tuh pengen bisa ngebeliin rumah buat kita bertiga gitu. Cuman ya mungkin Tuhan punya jalan sendiri, karena pada saat itu papa lagi struggling, lagi mulai lagi dari nol. Tiba-tiba aku dapat tawaran syuting, dapat tawaran main sinetron, dapat tawaran main film, dan siapa sangka malah setahun kemudian rezekinya lewat aku, dan malah aku yang bisa beli rumah yang sekarang kami tinggalin gitu. Jadi tadinya rumah yang Jakarta itu papa yang nge-DP-in, papa yang mau beli gitu. Cuman karena waktu itu banyak hambatan, banyak cobaan, akhirnya ya ternyata dari aku rezeki. Sempat ngedesain juga nggak sih, apa menyerahkan dari desainer rumah sendiri ikut terjun langsung juga? Kebetulan semua aku ikut langsung, jadi aku sama papa ikut dalam proses buat desainnya, milih-milih barangnya, sampai terakhir segala proses dari budgeting sampai udah jadi, sampai finishing. Bahkan sekarang isi furniture aja aku sendiri gitu. Jadi aku yang di sela-sela waktu aku misalnya sebelum syuting ke tempat furniture, beli furniture gitu, pilih perintilan-perintilan kecil ya, sampai minggu ini bisa open house. Itu benar-benar proses yang panjang dan melelahkan. Rencana mau ditinggalin sama siapa sih? Ada kata juga. Kebetulan emang sekarang adalah tinggal sama aku, jadi dari dulu emang setelah mama papa pisah kan adalah tinggal sama aku. Cuman ya mungkin nanti ya buat rumah aku berkeluarga lah, karena kan itu rumah buat masa depan aku nanti, buat sama istri, sama anak-anak. Kenapa belinya juga di Jakarta sama di situ, jadi yang di Jakarta dekat rumah mama, yang di situ dekat rumah papa, jadi bisa adil. Kapan mau tepatin sama pasangannya dong? Pasangannya dulu ya, tunggu ya, nanti makanya doain semoga secepatnya lah bisa mendapatkan pasangan yang pas dan bisa ke jenjang yang lebih serius. Udah ada belum sih, Ram? Udah ada belum sih? Untuk saat ini sih aku yang dekat udah ada gitu, cuman ya kita lihat nanti lah, doain aja. Udah ngeklik mau ngajak serius ke depannya? Udah lumayan ngeklik ya. Ya maksudnya saya udah cocok karena kenal udah lama juga gitu, cuman kita sama-sama kan udah di umur 25 tahun ya, jadi kalau pacaran tuh udah gak kepingin pacaran yang main-main atau cuma yang cinta monyet yang tak putus atau gimana. Jadi ketika misalnya kita udah pacaran ya kepingin udah langsung serius ke nikah ya. Jadi untuk saat ini masih PDKT. Tapi di postingan kamu ada tulisan lebih susah main golf dibanding atau susah lupain mantan nih. Oh enggak, kalau itu emang lucu-lucuan aja sih buat caption saya. Tapi emang masih susah lupain mantan? Jujur sempat sih ada waktu itu momen dia susah lupain mantan, cuman kan waktu berjalan udah cukup lama juga dan kita masih berhubungan baik juga, jadi sama mantan semua masih bersahabat gitu, bahkan sering ngasih support, masih sering chattingan, sering ketemuan. Jadi ya udah inilah, tutup lembar yang itu, udah move on ke lembar berikutnya. Banyak juga netizen nih yang kemarin kan trending kan pengen jadi istri Feral, dan banyak juga yang nggak malu gitu jadi istri kamu. Tanggapannya gimana? Foya-foya itu kan. Sumpah itu nggak nyangka juga sih ya, maksudnya namanya sekarang sosial media bisa beritanya apapun, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Jadi ya aku fokus kayak baik-baik aja. Kayak kemarin mungkin salah satu bentuk kesulitan fanbase aku ya, fans aku kompak dan solid banget, dan aku salut dan berterima kasih sama mereka gitu, sampai tiba-tiba trending di Twitter sampai nomor 1 ya. 6 jam ya, itu aku juga gak nyangka tiba-tiba ada apa nih gitu, kok tiba-tiba rame diomongin ini, terus tiba-tiba rame hashtag itu. Jadi ya seneng aja dan bersyukur aja. Punya target, punya kategori, kriterianya seperti apa gitu.
nggak muluk-muluk sih ya, yang pasti kalau untuk pasangan pentingin yang dekat dan sayang sama keluarga aku. Kalau soal kerja dan segala macam ya aku insya Allah bisa menafkahi dan bisa menghidupi keluarga gitu. Cuman yang pasti ya bisa support aku, bisa jadi support system yang baik, dan yang paling penting kita bisa menjadi sebuah tim yang bisa mendukung dan mendorong satu sama lain untuk menjadi pribadi dan juga pasangan yang lebih baik lagi. Tapi dari Kak Feral sendiri, benar ya kalau misal nanti calon istri gitu ya, kalau udah sah gitu, kakak sendiri mengayomi istri gitu mau apa aja kasih memanjakan ya seperti apa gitu. Ya mungkin aku nyontohin papa kali ya, yang aku lihat dari dulu papa tuh dari sama mama dan sekarang sampai sama Bunda Sari. Papa adalah sosok laki-laki yang menurut aku panutan dan idola aku banget, karena papa adalah tipikal yang benar-benar berusaha setengah mati buat keluarga gitu, bahkan nggak ada aja akan papa ada-adain buat keluarga gitu. Jadi itu adalah salah satu hal yang aku contoh dan aku lihat dari papa. Selain kesabarannya ya, papa benar-benar orang yang paling sabar. Aku nggak pernah sekalipun melihat papa marah gitu. Dia benar-benar sayang dan memanjakan dan cinta banget sama anak-anak dan istri. Aku kepingin menjadi sosok bapak seperti itu. Bapak itu adalah model diri juga ya. Aku dan Natala sih benar-benar ya sosok bapak yang ya aku bersyukur banget bisa punya bapak seperti apa. Jadi kenapa sih Kak Feral sama Akmal gitu bisa dibilang kekompakannya kuat banget untuk adik-adik? Berita selanjutnya, terlihat awet muda Tessa Kaunang bagikan tips menjaga penampilan. Pemain sinetron Tessa Kaunang menjaga penampilannya tetap ideal meski usianya sudah menginjak kepala 4. Banyak pujian yang diterima Tessa Kaunang karena dianggap bisa menjaga penampilannya. Kuncinya, Tessa Kaunang harus menyayangi dirinya sendiri. Tessa Kaunang yakin apabila hati gembira dan terus berpikir positif hingga menjaga kesehatan dan pola hidup sehat, aura positif akan muncul dengan sendirinya. Tessa Kaunang juga rutin melakukan perawatan tubuhnya sejak 7 tahun lalu. Namun Tessa Kaunang belum bisa berolahraga rutin dikarenakan kesibukannya di lokasi syuting justru semakin padat. Tessa Kaunang menjadi sorotan warganet setelah sering memamerkan foto-foto seksi dan nyentrik di akun media sosialnya. Berikut wawancara dengan Tessa Kaunang. Ya, itulah. Seberapa sering sih tampil sekarang kayak gini? Ya sebenarnya sih kalau bisa sering ya sering gitu, tapi kan itu semua tergantung klien gitu, karena kemarin tuh sempat pandemi yang namanya acara itu kan semua nggak boleh. Nah sejak dibolehin sama pemerintah, sepertinya mulai ramai lagi nih, kayak konser-konser musik juga kan udah mulai ada, PRJ udah mulai dibuka, jadi mulai ramai lagi gitu dunia hiburan ini gitu. Kak Tessa banyak yang gemes sama Kak Tessa karena awet muda. Gimana sih Kak tipsnya? Tanggapannya? Ya apa ya, ya karena saya tahu, saya sadar diri saya sudah berumur istilahnya, jadi harus merawat diri. Nah ya kita harus menyayangi diri kita sendiri. Kalau kita bisa menyayangi diri kita sendiri, otomatis hasilnya juga bagus. Hatinya juga harus gembira, itu juga kan harus dijaga. Ya kayak gitulah. Perawatan dirinya apa aja sih biasanya Kak Tessa? Ya ada klinik kecantikan yang memang udah kerjasama sama saya udah 7 tahunan. Terus apalagi ya kita juga jaga untuk kesehatan kita sendiri kayak gitu. Ya itulah yang bisa saya lakukan gitu. Kalau misalnya memang ada orang-orang yang memang udah bisa dijaga dengan olahraga, itu bagus banget gitu. Karena kalau saya belum bisa waktunya untuk olahraga, padahal pengen banget tapi belum sempat gitu. Tapi kalau olahraga sendiri rutin nggak sih Kak? Nah kalau ada waktunya saya mau gitu, tapi sejauh ini kayaknya belum bisa rutin gitu. Untuk job-job sendiri Kakak biasanya sekarang terima semua atau masih dikurangi Kak? Nggak dikurangin sih. Memang kayaknya karena kemarin ada pandemi itu jadi memang berkurang sendiri gitu loh. Kayak kita sinetron ya bersyukur banget sinetron masih bisa jalan, tapi waktu itu sempat di stop karena ada yang covid segala macam, jadi ada kendala-kendalanya gitu. Nggak segampang seperti dulu sebelum pandemi. Kalau sekarang itu benar-benar harus dipikirin mateng-mateng gitu, karena kita kan dunia hiburan, dunia entertain ini kan kita nggak bisa kerja dari rumah gitu. Ada kan yang waktu kemarin
dibikin kayak konser musik tapi lewat Zoom itu gak seru banget, benar-benar nggak dapet feel-nya, suasananya itu benar-benar nggak enak banget itu. Tapi ada ini nggak sih Kak, kendala waktu pandemi kan job berkurang atau? Ya kendalanya pasti ada, semua orang kena dampaknya. Bagaimana kita kekurangan pemasukan, bagaimana kita harus berusaha bertahan dengan segala macam kondisi yang ada. Tapi ya itu, kalau sampai sekarang kita semua masih bisa tersenyum nih, bisa ketawa, bisa makan, itu berarti kita bisa melewati semua kondisi yang ada kemarin. Itu aja sih, kita berpikir positif terus bahwa kita bisa melewati semuanya dengan campur tangan Tuhan pastinya. Ada selain job di entertainment nggak sih Kak? Atau Kakak bikin usaha sendiri waktu kemarin pandemi? Tadinya ada bikin bisnis, cuman nggak bertahan ya. Habis itu syuting lagi soalnya. Jadi balikin ke syuting lagi. Kalau saya nggak diajak bisnis bersama gitu. Enggak. Ini rokok soalnya gue nggak merokok. Saya bukan perokok jadi nggak bisa. Iya. Di sini MC. Saya MC. Iya, cuman bawain acara. Kebetulan mereka ada launching produk dan saya diajak. Jadi saya ikut meramaikan lah istilahnya gitu. Gimana kata saya enakan MC apa? Kalau terima duitnya itu enakan acara-acara off air begini. Tapi kita kan sebagai entertainer, sebagai artis, sebagai selebriti kita butuh untuk kita eksistensinya di dunia TV gitu. Jadi semuanya akan ada min plusnya, ada positif sama negatifnya gitu. Jadi ya kita jalanin aja semuanya dengan semangat gitu. Kalau misalnya kita aktif di dunia on air, ya kita jalanin. Nanti off airnya datang sendiri gitu. Streaming setiap hari ya? Streaming setiap hari, baru mulai ini sinetronnya di GTV baru mulai hari ini. Jadi saya baru mulai masuk lagi. Gimana itu syuting setiap hari nanti bakal ngelain anak gitu kan? Ya seperti biasa lah. Kayak biasanya saya syuting ya ini aja. Waktunya diatur kan, anak-anak saya juga udah gede-gede. Mereka juga udah ngerti dari kecil, mereka udah tahu bagaimana saya kerja. Nggak pernah ada kayak komplain atau keluhan itu kan? Enggak sih, saya aja yang ngatur waktu sendiri, kayak setiap hari Minggu kita libur kayak gitu. Wajib supaya saya punya quality time sama anak-anak. Oke. Kemarin ada kabar duka adiknya meninggal itu gimana Pak? Iya, adik saya meninggal. Ini nggak maksudnya kenapa tuh emang sakit lama tuh? Oh iya. Berita selanjutnya datang dari presenter Indra Bekti ingin lagu anak-anak kembali berjaya. Presenter Indra Bekti menjadi salah satu saksi saat penyanyi cilik Farel Prayoga tampil di depan Presiden Joko Widodo pada Rabu 17 Agustus 2022 lalu. Saat itu Farel Prayoga menyanyikan lagu Ojo Dibandingke ciptaan Abah Lala saat memperingati detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Di antara banyaknya tamu yang hadir di Istana Merdeka, salah satunya adalah Indra Bekti. Indra Bekti bahkan mendengar dari dekat suara emas bocah asal Banyuwangi, Jawa Timur itu. Meski begitu, Indra Bekti menyarankan agar Farel Prayoga menyanyikan lagu sesuai dengan usianya. Ia berharap Farel Prayoga bisa menjadi panutan anak-anak seusianya yang menyanyikan lagu anak-anak sehingga lagu anak-anak kembali ke masa jayanya. Berikut wawancara dengan Indra Bekti. Nggak nyampe gitu. Kalau yang sekarang ini memang pas orangnya sesuai dengan karakter lagunya dan aku dengar pada saat aku dengar suara dia itu langsung jatuh cinta sama suaranya karena suaranya itu bisa punya karakter yang berbeda gitu, karakter yang kuat gitu ya. Kamu coba dengerin aja ya, suaranya agak cempreng-cempreng tapi manis dan renyah gitu ya. Tapi nada-nada tinggi itu juga nyampe. Jadi ini sesuatu yang baru. Ini di dunia industri musik dengan lagu genre-nya pop seperti ini dan ada hip hopnya, ada nge-rap-nya dari saya gitu kan ya. Nah jadi kayaknya suaranya ngeblend ya kayaknya gitu deh ya. Terakhir untuk menengahkan polemik ini yang terjadi di munculnya Farel ini atau anak-anak gimana Pak? Untuk menengahkan ya intinya adalah dengan adanya fenomena Farel ini semoga ini bisa menjadi
ya tonggak bersejarah untuk anak-anak sehingga mereka bisa diberikan tempat satu. Dan kemudian juga anak-anak yang seumuran seperti Farel ini itu membuat mereka jadi termotivasi untuk bisa percaya diri gitu ya. Terus kemudian juga ya mungkin kalau memang ada polemik dari segi pemilihan lagu ya memang tuh boleh-boleh aja mungkin bisa nanti Farel dengan lagu-lagu yang lebih anak-anak atau mencerminkan motivasi kayak atau cinta kepada negara, cinta kepada ibu pertiwi seperti itu ya. Boleh juga mungkin nanti silakan Farel memilih lagu-lagu yang seperti itu, tapi tetap dengan dangdutnya, mungkin dengan koplonya gitu kan, dengan gaya Banyuwangiannya dia ya gitu kan, keren tuh gitu. Nah, dan mudah-mudahan untuk adik-adik di luar sana Farel aja bisa, masa kamu nggak bisa sih? Tapi tetap ingat belajar ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita foto dulu kali ya. Yuk. Tepuk tangan boleh, Bu, tepuk tangan dulu. Maaf ya. Foto di sini kan. Punya karakter ya, karena kita cari bukan yang memang punya suara lebih gitu kali ya, gitu ternyata nggak nyampe gitu. Kalau yang sekarang ini memang pas suaranya sesuai dengan karakter lagunya dan aku dengar pada saat aku dengar suara dia itu langsung jatuh cinta sama suaranya karena suaranya itu bisa punya karakter yang. Berita selanjutnya datang dari penyanyi tanah air Vidi Aldiano turut bahagia atas dilamarnya Jessica Mila. Artis Jessica Mila sedang berbahagia, pasalnya ia baru saja dilamar sang kekasih Yakub Hasibuan di pinggir pantai. Kabar bahagia ini dibagikan oleh sahabat Jessica Mila, Vidi Aldiano, melalui unggahan Instagram pribadinya @vidialdiano pada Minggu 21 Agustus 2022 lalu. Dalam postingannya, Yakub Hasibuan terlihat berlutut di hadapan Jessica Mila sambil menyodorkan kotak berisikan cincin. Lalu Yakub bertanya apakah perempuan yang akrab disapa Mila itu mau menikah dengannya. Jessica Mila sontak mengiyakan lamaran Yakub Hasibuan. Tak lupa, Vidi Aldiano mengucapkan selamat untuk Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Suami Sheila Dara ini juga mendoakan yang terbaik untuk hubungan keduanya. Menariknya, momen dilamarannya Mila oleh Yakub tersebut membuat Vidi Aldiano teringat dengan masa-masa dirinya dan sang sahabat Masih Lajang. Keduanya ternyata pernah berdoa bersama agar masing-masing bertemu jodoh di saat yang tepat. Berikut wawancara dengan Vidi Aldiano. Cuman sahabat dekat dan keluarga, udah nggak ada orang lain, nggak ada tamu-tamu yang kita nggak familiar, jadi bener-bener dikit sekali orang-orangnya, pemandangannya bagus, cuacanya lagi indah, dan ternyata kemarin banyak harunya sih. Kemarin mungkin terlihatnya kayak seru-seru, happy-happy, tapi banyak nangisnya karena kenal Mila dari zaman dia masih single pun gue tahu doa paling dia kan sangat amat dekat sama Tuhan ya, maksudnya dia anaknya very agamis gitu, dan sering main ke rumah gue, sering juga doa bareng. Jadi gue tahu doanya dia tuh dari dulu apa gitu. Jadi ngerasain punya sahabat dan doanya dikabulkan. Itu gue sekarang masih merinding, kayak rasanya tuh wah, Tuhan tuh emang kalau misalnya untuk orang yang baik emang dikasih yang baik di waktu yang tepat. Aku tuh kenal Yakub, sebenarnya aku lebih kenal kakaknya duluan dari tahun 2010, kakaknya duluan yang aku kenal. Itu baru kenal Yakub beberapa tahun terakhir. Sama kayak Mila lagi, bener-bener kayak orang yang baik. Jadi gini ya, menurut aku sekarang ini untuk dapat cowok sama cewek yang dulu bener-bener kayak legit baik itu tuh langka gitu loh. Apalagi anak Jakarta tuh yang bener-bener anak baik-baik, cowok baik-baik, cewek baik-baik itu langka. Dan lebih langka lagi cowok baik-baik dan cewek baik-baik ditemuin sama Tuhan. Buat aku tuh itu cowok yang tuh baik banget dan bener-bener anak Tuhan juga. Jadi bener-bener kayak mereka berdua tuh rasanya wah holy gitu loh, rasanya kayak wah damai gitu. Setiap kali mereka tuh damai rasanya. Kemarin tuh ada nggak sih bantu yang siapa namanya? Iya, bantuin banget. Aku ngebantuin ini sih, lebih tepatnya bintang tamu ya, karena bintang tamunya ada sahabat juga Tulus yang jadwal sebenarnya susah sekali. Jadi aku ngebantuin gimana caranya surprisein Mila, karena Mila selalu sama Tulus juga.
jadi kemarin aku juga tulis approach tulisnya karena tadinya nggak bisa sebenarnya, cuman ordal aja gitu. orang dalam gitu, yuk push bisa dan alhamdulillah kan akhirnya bisa. Fit, ini kan sekarang kamu sendiri ramai banget nih di Twitter, di media sosial, katanya lo tuh bersahabat dengan semua orang, dan lo jadi duta persahabatan, respon lo seperti apa Fit? Gak tahu, bingung karena biasa aja, bukan yang kayak effort. Aku rasa semua orang di mana-mana ada Vidi gitu. Karena ya emang terus teman-teman deket gue kebetulan tahun ini banyak teman-temanku yang mempunyai momen yang mungkin besar ya, dan memang besar gitu, dan kebetulan aku memang dekat sama mereka gitu. Aku rasa kayaknya semua orang di industri entertainment, aku nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, kayaknya emang kayak we know everyone right, dan aku emang orangnya untuk relasi aku nggak milih-milih orang gitu, tapi untuk orang-orang yang dekat aku milih gitu. Dan kebetulan yang orang-orang dekat ini semuanya punya event besar di tahun ini, jadi rasanya aku dimana aku juga agak bingung kenapa rame gitu loh. Dari komen-komen sekarang, komen aku tuh di Instagram, di TikTok aku semua kayak gila lagi. Even kemana aku di Istana Negara, gila Vidi sampai sekarang gaulannya di Istana Negara. Maksud gue, saya penyanyi gitu, saya kesana bukan temenan sama Pak Jokowi gitu, kayak gitu loh. Agak risih nggak sih Fit? Apa? Sempat merasa risih nggak sih? Awalnya bukan risih sih, lebih kayak salah nggak sih? Apakah salah nggak sih gue kalau misalnya ada acara, gue takutnya kalau gue nge-post orang dibilangnya Vidi lagi gitu kan emang sahabat gue, jadi lebih kayak awalnya malah insecure mas gitu digituin, tapi lama-lama ya jalan nggak apa-apa gitu. Berarti jadi Kayaknya the other way around juga sih, aku juga suka curhat ke orang ini, jadi kayak nggak cuma mereka curhat ke aku juga curhat ke mereka, jadi bukan aku juga jadi tempat curhat aja, tapi aku juga menjadi orang yang sering curhat ke mereka juga gitu. Fit, barusan Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.